Selamat pagi bagi kita semuanya dan selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai hati dan pikiran kita dan kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Allah. Dan saya ingin menyapa juga yang di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pura Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Alkitab sudah mengatakan, kalau engkau dan seisi rumahmu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dalam Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Allah. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. 7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah merdeka atau mati. Jadi kita sudah mengerti bahwa Indonesia di dalam penjajahan yang cukup lama, di mana kita dipecah belah oleh penjajah untuk kita saling bermusuhan satu dengan yang lain, ya. Dan kita tahu bagaimana lamanya penjajah berada di Indonesia yang menjajah kita. Ada Portugal di sana, ada Belanda di sana, Belanda 350 tahun, ada Jepang di sana, ada tentara sekutu di sana. Karena Indonesia begitu nih. Indonesia kaya dengan hasil bumi, rempah-rempah yang menjadi kesukaan orang-orang Eropa atau orang-orang penjajah pada waktu itu. Tetapi kita tahu pula bagaimana Indonesia pada akhirnya memilih untuk merdeka. Indonesia bukan merdeka dengan cuma-cuma, tetapi dengan perjuangan yang sangat-sangat mahal. Ya, ada pertaruhan kehidupan di situ, dan ada korban-korban di situ, baik korban harta, korban darah, korban nyawa, dan lain sebagainya, demi mempertahankan, demi merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Dan pada akhirnya 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, dan 78 tahun sudah merdeka. Apakah betul-betul kita merdeka dari penjajah? Ya, kita sudah merdeka, walaupun coba Eropa mencoba menjajah, mencoba dengan cara menguasai ekonomi kita. Tetapi kita tahu bagaimana tindakan presiden kita, dan kita terus mendukung. Dan saya mau katakan kepada kita, merdeka atau mati, itu adalah pilihan kita. Nah, apa kaitannya dengan firman Allah?
Dan sebagaimana yang kita baca tadi bahwa uh, merdeka itu karena kasih karunia Tuhan. Dan kita mati juga karena pilihan kita. Dan itu sebabnya Paulus mengatakan kami juga dulu ada di sana. Dan tetapi sekarang kami telah berpindah kepada kehidupan. Telah merdeka, dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari saya mengatakan kepada kita, pilihlah untuk merdeka, jangan pilih untuk mati. Kita lihat dulu, kita mati karena pelanggaran kita dan dosa-dosa kita. Dan ayat yang pertama ya, di situ dikatakan kita mati karena dosa-dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Dan ada banyak pelanggaran, dosa-dosa baik kecil maupun besar. Setiap dosa punya akibat, yaitu kematian. Dan kita lihat bagaimana di ayat-ayat selanjutnya. Kamu hidup di dalamnya. Jadi kita memilih untuk melakukan pelanggaran. Banyak orang memilih untuk melakukan pelanggaran. Karena Alkitab katakan hidup di dalamnya. Jadi kalau hidup di dalamnya, ada pilihan yang ditentukan. Ada pilihan. Tuhan sudah memberikan kita kemerdekaan. Tuhan sudah memberikan kita kasih karunia. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Tapi ada banyak orang memilih nikmatnya dosa sesaat. Tetapi akibatnya fatal. Akibatnya kekal. Kematian kekal dan neraka selama-lamanya. Tapi ada banyak orang menikmati hidup masa kini karena dia pikir kalau hidup masa kini itu nikmat, hidup besok, urusan besok. Jadi saya mau katakan kepada kita, bahkan ada yang bernama Nico Clark, yang pemakan daging manusia. Dia berkata, aku lebih baik memerintah di neraka daripada budak di surga. Anda bisa bayangkan bagaimana setan telah menguasai pikirannya, setan telah menguasai hidupnya, dan kita tahu bahwa penggerak segala kejahatan, penggerak segala dosa adalah setan belakang yang bekerja di hati manusia, di pikiran manusia, di hidup manusia. Dan tidak sedikit orang yang melakukan pertentangan, baik itu terhadap Tuhan, terhadap sesamanya. Lebih baik memilih pelanggaran daripada dosa-dosa. Karena mereka berkata hidup di dalamnya nikmat, tetapi nikmat yang membawa sengsara. Lalu kemudian dikatakan mereka hidup di dalamnya dan pada akhirnya mengikuti jalan-jalan dunia. Kita tahu jalan-jalan dunia bukan jalan-jalan yang lurus. Jalan-jalan dunia itu adalah jalan-jalan yang bengkok, kejahatan, pencurian, perampokan, mabuk, pesta, lesbi, dan lain sebagainya. Itu jalan-jalan dunia yang bersepakat melakukan yang jahat terhadap orang-orang yang tidak berdosa, terhadap orang-orang benar, dan melakukan apa yang disukai oleh tuannya, yaitu si Lucifer, si tante Lucifer itu, dan melakukan apa yang menyenangkan hati mereka, bukan menyenangkan hati Bapa di surga. Lalu apa lagi? Dikatakan oleh Alkitab, selanjutnya dikatakan mentaati penguasa kerajaan angkasa. Haleluya. Tuhan mengatakan kepada kita supaya mentaati Dia, tapi mereka lebih memilih untuk mentaati. Makanya Paulus katakan, aku dulu juga hidup di situ. Dan tetapi setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan, dia berpindah. Yesus sudah memerdekakan dia tidak ingin terus hidup dalam kerajaan kegelapan itu, kerajaan setan itu, tetapi dia mau hidup berbeda dari sebelumnya. Jadi hidup mengikuti atau mentaati jalan-jalan atau pekerjaan setan bukanlah pilihan yang baik, tapi itu pilihan yang buruk. Walaupun nikmat sesaat, bayangkan saja dengan sekali pekerjaan bisa atau menggelapkan uang triliunan rupiah, atau dengan sekali perampokan bisa merampok orang jutaan rupiah atau ratusan juta, atau sekali dengan penipuan dengan banyak cara, ya.
hanya untuk mentaati si roh angkasa tersebut. Lalu kemudian kata firman Allah juga, dalam mengikuti roh-roh dunia ini, ya, kita tahu kalau kita tidak di dalam Tuhan, kalau kita hidup dalam dunia ini, kita tahu bahwa roh-roh si jahat itu akan menguasai hati manusia. Itu sebabnya mengapa manusia suka melakukan pelanggaran. Dia pikir dengan merusak rumah ibadah, dia pikir dia sudah berbuat ibadah kepada Tuhan. Berteriak atas nama Allah mereka dan mempersekusi orang lain, membentak-bentak orang lain, merasa mereka lebih hebat dan merasa mereka yang punya negeri ini, punya tanah air ini, punya bangsa ini. Mereka lupa bahwa NKRI itu biarpun kita berbeda-beda seharusnya sesama anak bangsa saling merdeka. Tetapi karena mereka belum merdeka dari dosa-dosa, dari perbuatan-perbuatan yang demikian, pada akhirnya mereka melampiaskannya kepada manusia. Manusia dengan manusia. Saya ingat sekali apa yang dikatakan oleh presiden kita, ya, yang buku yang pernah saya baca, bahwa perjuanganku lebih mudah, walaupun sukar sebenarnya. Bayangkan melawan penjajah, menumpahkan darah, menumpahkan nyawanya, hanya bertarung, mengorganisir dari Sabang sampai Merauke, dari sampai Pulau Rote. Itu nggak mudah, dibuang ke sana kemari. Tapi dia katakan, perjuanganku lebih mudah daripada perjuangan kamu, karena kamu melawan bangsamu sendiri. Karena orang-orang ego yang digerakkan oleh roh angkara murka, roh kesesatan, roh kejahatan, roh setan itu, akhirnya sesama anak bangsa mengatakan, karena engkau bukan golonganku, engkau tidak bagianku, aku bisa mempersekusi engkau, aku bisa melarang engkau kalau engkau tidak sejalan dengan aku. Ini bangsa Indonesia atau bangsa apa ini? Beragama katanya Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh belas kasihan. Tapi lihatlah di seluruh tanah air ini, berapa banyak gereja Tuhan ditutup, dipersekusi. Berapa banyak gereja Tuhan mengalami tekanan-tekanan. Loh, ini kan sesama anak bangsa. Sesama anak bangsa yang dimana dikatakan oleh para pejuang-pejuang itu supaya kita mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Bukan saling menyakiti. Di mana kita mengisi kemerdekaan ini dengan baik, dengan kesatuan yang erat satu dengan yang lain, maka akan menjadi makmur Indonesia. Dan itu sebabnya syarat pertama untuk maju bangsa ini adalah kesatuan itu harus dipelihara. Nggak akan mungkin kalau riot terjadi, kekacauan terjadi, akan bisa kita membangun dengan baik. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau kita mengutamakan ego kita. Ya, agree to disagree, harusnya demikian. Sepakat dalam tidak sepakat. Artinya bahwa kalaupun kita tidak satu dengan yang tidak sepakat, ya bukan berarti kita harus bermusuhan. Kalaupun saya bukan pemeluk agama yang mayoritas, itu bukan berarti kita permusuhan. Kalaupun kami tidak memeluk agama mayoritas, bukan berarti kami tidak boleh beribadah. Kalaupun kami orang-orang minoritas yang dikatakan oleh mereka itu, tetapi kami anak bangsa Indonesia, kami dilindungi oleh undang-undang, kami, ya mau saya katakan kepada kita, mari tunjukkan perbuatan-perbuatan agama kita yang baik itu. Jangan tunjukkan perbuatan-perbuatan setan. Jangan tunjukkan perbuatan-perbuatan kejahatan. Itu Alkitab saya mengatakan kalau kita melakukan itu, kita berjalan di jalan roh-roh kejahatan, roh kesesatan. Dan dunia memang dikatakan berada dalam kuasa si jahat. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka bebas. Dan itulah sebabnya saya katakan, kita banyak kali orang memilih untuk melakukan apa yang jahat. Hidup dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Setiap
apa yang kita lakukan satu kali kita akan pertanggungjawabkan. Lalu yang berikutnya dia katakan, hidup dalam hawa nafsu daging. Saya, kalau kita baca dalam, baiklah kita baca saja. Dalam Galatia 5, baca Koko. Ayat 19-21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan padamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Iya, haleluya. Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan daging, kata firman Allah, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita dikatakan dituduh orang-orang percaya, bebas melakukan dosa, bebas melakukan kejahatan, dengar ini. Bagi Anda yang mengatakan orang Kristen itu berbuat dosa seenak-enaknya karena sudah diampuni. Dan kalau Anda sadar bahwa iri hati saja tidak mendapatkan bagian, iri hati nih. Jangankan membunuh, jangankan berzina, iri hati saja. Perseteruan saja nggak dapat bagian. Berdusta saja tidak dapat bagian. Ini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Jadi tidak main-main. Itu sebabnya Yesus datang untuk memerdekakan manusia, supaya manusia itu tidak masuk dalam kematian yang kekal itu. Berdusta. Banyak kali orang suka berdusta. Takia. Kami orang percaya tidak dibenarkan untuk bertakia, untuk berdusta. Kalau iya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya adalah dosa. Dan dosa membawa maut. Kuasa maut telah dikalahkan oleh Yesus. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa kekristenan tidak diperbolehkan membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalau ada, itu bukan ajaran, itu oknum yang melakukan. Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu sebabnya dengan penuh kasih, penuh rahmat, Yesus turun ke dalam dunia, nujul ke dalam dunia ini. Agar apa? Dapat menyelamatkan orang-orang yang melakukan apa yang jahat. Karena Tuhan itu sangat mengasihi. Tuhan itu ingin kau merdeka. Itu sebab dia beri kasih karunia-Nya. Nanti kita lihat bagaimana siapa yang menyelamatkan, yang memerdekakan kehidupan kita. Tapi saya masih ingin membahas bagaimana orang-orang yang hidup, mereka yang hidup memilih untuk mati dalam dosa dan pelanggaran. Dan ada banyak kejahatan-kejahatan. Jadi jangan pikir kami ini karena Yesus itu maha pengampun, lalu kami bisa bebas hidup melakukan dosa. Tidak. Tidak. Seperti yang sudah saya baca ayat-ayat tadi, di dalam Wahyu 21 ayat 8, dan kemudian juga dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Nggak ada bagian kami. Kalau kami hidup dalam kecurangan, kalau kami hidup dalam penipuan, kalau kami hidup dalam keserakahan, kalau kami hidup dalam iri hati, benci kepada sesama, kami tidak diajar itu.
Itu sebabnya Alkitab kan mengatakan, kami tidak diperbolehkan membalas. Yang diperbolehkan itu mendoakan. Kalaupun membalas, membalasnya dengan kejahatan. Kalau dia tidak punya pakaian, beri dia pakaian. Kalau dia haus, beri dia minum. Kalau dia lapar, beri dia makan. Karena vengeance is mine, kata Yesus. Jadi pembalasan itu adalah milikku. Aku akan membalaskannya sesuai waktuku, bukan waktunya seseorang. Bukan waktunya yang dipersekusi itu, bukan. Tapi waktunya Tuhan. Nanti Anda bisa baca dalam Roma 12 ayat yang ke-19. Jadi hentikanlah perkataan-perkataan yang menyudutkan iman kami. Hentikan, ya. Hentikan perbuatan-perbuatan yang memfitnah. Ya. Kadang-kala orang begini, bisa memfitnah tetapi tidak mau difitnah. Bisa menyerang orang lain tetapi tidak boleh diserang. Tidak boleh. Tapi memang kami diajar untuk tidak menyerang. Ya, tetapi kami boleh mempertahankan iman kami. Ya, jadi orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran dan orang-orang yang hidup dalam dosa. Yang dimana dosa itu digerakkan oleh setan. Dan ingat, kalau orang digerakkan oleh setan, manusia melebihi setan. Karena manusia lebih setan. Setan nggak bisa jadi manusia. Tapi manusia bisa jadi setan. Itu luar biasanya. Bahkan melebihi setan lagi. Itu sebabnya Alkitab mengatakan pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi dia curi kebenaran firman Allah, dia curi iman kita, dia curi firman Allah, dia curi kehidupan kekal Anda yang kalau Anda sudah percaya kepada Yesus. Supaya apa? Anda melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran yang tidak taat, berhati bengkok, dan lain sebagainya. Itulah pekerjaannya. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kita kelimpahan. Kelimpahan dalam segala hal. Karena jelas bahwa the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have it life and they have it more abundantly. Jadi pencuri itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tapi dia telah datang untuk memberikan hidup, dan hidup itu yang diberikannya adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan. Dan itulah sebabnya perbedaan itu sangatlah mencolok, ya. Perbedaan pengajaran kami tidak seperti yang dikatakan orang. Ada banyak orang mengatakan bahwa di Alkitab diizinkan perkawinan poligami, ya. Tidak ada itu di dalam Alkitab. Cari satu ayat saja yang mengizinkan, yang dimana maka diajarkan Yesuslah supaya murid-muridnya kawin berlebih dari satu. Dari mulai rancangan yang pertama di Taman Eden, yang dibuat menjadi Taman Eden oleh Hawa dan suaminya. Pada akhirnya kita keluar, diusir. Itu kabar buruk sebenarnya. Dan itu sebabnya Yesus memberikan kabar baik bagi kita. Injil diberikannya. Supaya apa? Kabar baik itu menyelamatkan kita, memberikan kita kehidupan yang baru, memberikan pikiran yang baru, menjadi orang yang ciptaan baru di dalam Dia. Jadi kita tidak lagi hidup dalam kuasa dan pengaruh si jahat, tidak lagi mengikuti keinginan si jahat. Kalau Anda melakukan pencurian, Anda melakukan keinginan si jahat. Kalau Anda melakukan penipuan, Anda melakukan keinginan si jahat. Kalau Anda menganiaya orang lain, Anda melakukan keinginan si jahat. Kalau Anda menutup rumah ibadah, Anda mengikuti keinginan si jahat. Karena apa? Si jahatlah yang melakukan kejahatan. Tetapi manusia tidak sebenarnya tidak, Tuhan ciptakan bukan untuk melakukan hal-hal yang jahat, tapi untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi setan merusaknya. Setan mengajari manusia untuk melakukan apa yang jahat, menipu manusia supaya melakukan
bahwa itu berjuang atas nama agama. Jadi menurut iman kami, kalau ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat, maka itu digerakkan oleh setan. Lalu kemudian berikutnya dikatakan, menuruti kehendak daging. Wow. Jadi manusia kalau udah menuruti kehendak daging, makanya Yesus bilang begini, do not love the world, janganlah kamu mengasihi dunia ini. Jadi kalau kita mengasihi dunia ini, maka kasih Bapa itu tidak akan ada di dalam kehidupan kita. Jadi saya bacakan dulu dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Do not love the world or the things in the world. Jadi jangan kau mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada dalam dunia. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Jadi kalau kita mengasihi dunia ini, kasih akan Bapa tidak ada dalam kehidupan kita. Jadi itu sebabnya dikatakan kenapa orang melakukan kejahatan, kenapa orang melakukan pembantaian, membunuh atas nama agama, membunuh atas nama Allah, melakukan kejahatan atas nama yang disebut agama, ya. Dan Tuhan katakan bahwa mereka melakukan itu karena mereka tidak mengenal Bapa maupun Anak. Kalau mereka mengenal Bapa maupun Anak, tentu kasih Allah lah yang akan datang. Kemurahan Allah lah yang akan datang, kebaikan Allah lah yang akan datang, belas kasihan. Nanti baca itu dalam Yohanes 16 ayat yang 1 dan 4 itu. Manusia tidak diizinkan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Yesus mengajar untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Bukan berarti kita manusia yang sempurna. Kadang-kala seperti kalau yang ini kan dikatakan hidup di dalamnya. Nanti juga balasannya hidup di dalamnya, tapi bukan di dalam dosa lagi, hidup di dalam Yesus. Tapi saya belum sampai ke situ. Jadi kalau manusia hidup dalam dosa, hidup dalam pelanggaran-pelanggaran, yang dilakukan ya keinginan-keinginan setan, keinginan bapaknya. Diajak damai gak mau. You dengar saya ya? Dengar! Wow. Saya pernah diperlakukan seperti itu. Saya tidak perlu dengar kamu, kamu harus dengar saya. Terus saya bilang itu namanya bukan win-win solution. Dalam win-win solution itu tidak ada yang kalah, tidak ada menang. Saya katakan berdirilah di dalam keadaan kami. Maka Anda akan bisa melihat betapa kami sebenarnya ingin melakukan yang terbaik. Gak ada keinginan-keinginan memberontak, tidak ada keinginan-keinginan melawan, tidak ada itu. Tapi kadang kalau orang karena pola, ya merasa hebat, merasa harus didengar. Saya katakan negara saya masih tinggal di negara Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya masih di bawah undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, di mana saya diizinkan untuk beribadah menurut keyakinan saya dan kepercayaan saya. Dimanapun di seluruh muka bumi ini, namanya ibadah perlu tempat. Akomodasi dong. Kok susah-susahnya, ya? Namanya ibadah kan perlu tempat. Nggak bisa nggak ada tempat. Kalau masalah izin tinggal kasihkan saja. Itulah anak bangsa. Makanya Presiden pertama Soekarno katakan, perjuanganmu akan lebih berat daripada perjuanganku. Perjuanganku itu ringan. Walaupun dia sudah dibuang ke sana kemari. Sekali lagi saya bilang, dia dibuang ke sana kemari. Banyak penderitaan dialami. Tetapi pada waktu itu seluruh anak bangsa, Yong Japa, Yong Sumatera, Yong Batak, Yong Ambon, Yong apa lagi, macam-macam lah, Jong itu, bersatu padu untuk memerdekakan Indonesia. Loh kok sekarang hanya tinggal mengisi, saling menyakiti.
Kok tinggal mengisi? Kamu siapa? Yang memerdekakan ini agama saya. Siapa bilang? Indonesia tidak pernah dibebaskan oleh satu oknum agama, tidak. Tapi terdiri dari berbagai manusia-manusia yang beragama, apapun ada di situ. Jadi jangan ada yang merasa terlalu hebat. Jadi mari kita isi kemerdekaan ini dengan baik. Nah, kemudian kata Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa menuruti kehendak daging, menuruti pikiran yang jahat. Wow. Jadi kalau sudah menuruti keinginan-keinginan daging, pikiran-pikiran yang jahat, maka orang itu akan melakukan hal-hal yang sadis. Ya. Jadi jangan ikuti itu. Dan selanjutnya saya katakan ayat 16 dari 1 Yohanes 2 ayat 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, keinginan daging, the lust of the eyes, the pride of life is not of the Father, but is of the world. Jadi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa di surga, tetapi dari dunia ini. Tapi ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan, and the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abide forever. Jadi kalau dunia ini dan serta keinginannya akan lenyap, tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tinggal selamanya. Dan itu sebabnya kalau ada orang-orang menghujat, menghina, kami nggak akan pernah membalas itu dengan, ya ada beberapa orang melapor walaupun saya tidak setuju. Karena kita nggak perlu membela Tuhan. Tuhan yang perlu membela kita. Dan Tuhan punya cara untuk membela kekudusannya, membela namanya. Tapi atas nama mereka beralasan atas nama hukum, persamaan hukum, ya. Dan kita lihat apa yang mereka lakukan sebenarnya, ya tidak banyak berhasil juga. Itu sebabnya kata Alkitab, pembalasan itu milikku, bukan milikmu. Nanti kelebihan lagi. Kalau Tuhan yang menghukum, wow, itu hebat. Kalau dikatakan cukup, enough is enough, udah berhentilah dia. Tuhan punya cara untuk itu. Jangan sampai Tuhan katakan enough is enough. Cukup adalah cukup. Jadi kita sebagai orang percaya, ya tetap bersabar. Dan kita tahu kalau kita tetap hidup seperti apa yang saya terangkan di atas tadi, bahwa kita adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jangan pilih untuk dimurkai oleh Allah. Pilihlah untuk dikasihi dan disayang. Nah, yang kedua kata firman Allah tadi ke saya tentang kita merdeka atau mati. Dan tadi saya mengupas tentang mati. Tetapi sekarang saya ini mengatakan kita harus merdeka. Merdeka itu kalau dalam Kristus itu merdeka itu bukan hasil perjuangan kita. Itu bukan karena kita menumpahkan darah. Wah, bukan karena kita melakukan suatu action yang hebat, bukan. Tapi karena kasih karunia. Bukan karena kasih karunia itu lalu kita bebas berbuat dosa. Justru karena kasih karunia itulah kita semakin mencintai Tuhan. Dan itulah sebabnya saya mau katakan yang pertama, kedua, kita merdeka karena kebenaran. Yohanes 8 ayat 32. And you will know the truth, dan engkau akan tahu kebenaran. And the truth will make you free. Dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau, akan membebaskan engkau. Jadi kalau kita lawan daripada hidup dalam dosa adalah hidup di dalam kebenaran. Jadi kita harus hidup di dalam. Saya baca dulu ayat 10 dari karena kita dari Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sama seperti orang yang memilih untuk hidup dalam dosa dan pelanggaran. Dia memilih untuk hidup di dalamnya. Dan Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa kita disuruh untuk kita supaya mau memilih untuk hidup merdeka itu. Karena Tuhan sudah berikan. Dan kebenaran itu sudah diberikan. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Dan kebenaran itu adalah firman Allah. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri yang memerdekakan kehidupan kita. Jadi kalau kebenaran itu sudah memerdekakan kita, mari jangan mau hidup dalam dosa. Mari jangan mau hidup melakukan apa yang dikehendaki oleh si setan. Lakukan kehendak kebenaran itu. Di mana kebenaran mengajar kita untuk saling mengasihi, saling mencintai. Untuk saling membangun. Tidak melihat wajahnya, tidak melihat warna kulitnya, agamanya. Karena perpindahan agama itu hak semua orang. Mau pindah ke sana sini nggak apa-apa. Undang-undang menjamin. Tapi kalau ada orang pindah, persekusi. Apalagi masuk kepada orang-orang menjadi orang percaya. Banyak kali persekusi yang dilakukan. Tapi kalau orang Kristen pindah, nggak ada masalah. Dan kami juga nggak pernah mempermasalahkan. Kau mau pindah ke sana, ke sini, nggak ada masalah. Itu pilihan. Pilihan manusia. Dia memilih merdeka, memilih hidup bersama dengan Tuhan. Itu pilihannya. Dia memilih hidup, melakukan kejahatan, itu pilihannya. Tapi konsekuensinya adalah ketika kita memilih di dalam jalan dosa, murka Allah datang. Ketika kita memilih, nanti saya tunjukkan bagaimana Allah yang luar biasa itu akan terus memberikan kita kebaikan, kemurahan, dan pertolongan. Jadi ada konsekuensi dari semua pilihan kita itu. Ada konsekuensi dimurkai Tuhan, ada konsekuensi diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi ketika kemerdekaan itu ada dalam hidup kita, dialah yang memerdekakan kita. Lalu kemudian dikatakan kita merdeka karena anak. Yohanes 8 ayat 36. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Jadi, karena itu jika anak itu memerdekakan kamu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Jadi nggak abal-abal gitu, nggak kaleng-kaleng kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nggak katakan, aduh aku masih terikat terhadap dosa zinaku, aku masih terikat terhadap dosa judiku, aku masih terikat dengan ini dan itu, aku masih terikat dengan merokok, aku masih terikat cinta palsu. Kalau Yesus yang memerdekakan, ingat, engkau sungguh-sungguh merdeka. Kalau engkau belum sungguh-sungguh merdeka, big question mark. Pertanyaan yang besar, siapa yang salah? Siapa yang tidak membebaskan engkau? Kamu yang tidak menyerahkan atau Tuhan yang tidak mampu? Tapi saya yakin Tuhan itu mampu. Saya percaya Tuhan itu mampu. Kadangkala yang kita setengah-setengah lah yang menyerahkan hidup ini kepada Dia. Kita masih berinjak di dua kaki, di neraka iya, di surga iya. Saya punya teman dulu, ya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, apa? Saya ini hidup ya di neraka iya, di surga iya. Supaya apa? Supaya saya punya teman-teman neraka. Kalau saya nanti masuk neraka, saya punya teman di neraka. Terus saya masuk di surga. Kalau saya masuk surga, ada teman-teman saya. Nggak gendeng. Atau seperti siapa tadi itu namanya? Si Nico Cloud itu. Aku lebih baik memerintah di neraka daripada budak di surga. Enggak kan bisa engkau memerintah di neraka.
surga bukan menjadi budak. Diberi kesenangan, ketenangan, kedamaian. Bukan jadi budak. Jadi jangan ada yang mengikuti pendapat sini kok bahwa ini. Itu hanya setan yang mengatakan itu. Ya. Makanya ada seorang yang bernama Anton, apa itu saya lupa. Ya. Ya, jadi dia mengatakan, ini dunia ini nggak adil. Masa hanya Tuhan aja yang disembah? Ya sekali-sekali setan yang disembah. Makanya ada gereja setan, menyembah setan tugasnya. Haleluya. Ya, janganlah pilih itu. Ya. Anak sudah memerdekakan kita dan kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Yang terakhir kata firman Allah, now the Lord is Spirit. Tuhan itu sebab Tuhan itu adalah roh. Where the Spirit of the Lord is. Haleluya. Di mana roh Allah ada. Di mana roh Allah ada. Jadi, there is liberty. Ada kemerdekaan dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Jadi, ada kemerdekaan. Kebenaran memerdekakan kita, Yesus memerdekakan kita, dan roh Allah memerdekakan kita. Wow. Sebenarnya Tuhan memberikan semua perlengkapan senjata Allah itu supaya kita betul-betul hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuat kuasanya. Sebagaimana dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 itu. Nah, kita tiba pada akibat kalau kita hidup dimerdekakan oleh Yesus, dimerdekakan oleh kebenaran, dan kemudian dimerdekakan oleh Roh Kudus dalam hidup ini. Akibatnya kita sudah membaca di ayat 7. Kita kebaikan Yesus akan kita peroleh. Jadi kebaikan Yesus akan kita peroleh. Pembelaan, pertolongan itu bukan hanya kecil-kecilan, tapi dikatakan oleh firman Allah. Yang kedua, oleh firman Allah dikatakan secara berlimpah-limpah. Yang kedua, kita diselamatkan. Jadi kalau kita dimerdekakan, kita masuk diselamatkan. Jadi kalau katakan orang bebas dosa, tidak satu aja hal yang misalnya iri, dengki, benci, dendam. Dendamlah. Kan nggak kau lakukan itu. Hanya dendam saja. Sakit hati. Kamu yang sakit. Ya. Tetapi dampaknya, kamu yang memilih. Kamu yang terpenjara. Itu sebabnya Yesus datang untuk membebaskan orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang berjalan dalam lingkaran setan itu. Supaya apa? Diselamatkan. Kemudian dikatakan ayat 9-nya, kita akan menghargai pemberian Allah. Haleluya. Jadi kita sudah dimerdekakan, kita hargai pemberian-pemberian Allah. Kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat 22-23 di sana dikatakan bahwa dia memberikan Roh Kudusnya, kasih, sukacita, lalu kemudian damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, lalu kemudian kelemah lembutan, pengendalian diri. Terakhir pengendalian diri, ada 9 itu. Jadi Tuhan memberikan itu. Ada kesabaran, ada kebaikan, ada kemurahan, ada yang 9 itulah. Jadi kita harus hargai segala pemberian Tuhan, termasuk dibuatnya kita merdeka. Jangan mau lagi memilih untuk hidup, aku udah merdeka, lalu berkonco-konco dengan setan. Bergaul dengan orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang buruk. 1 kali kita nggak melakukan, 2 kali nggak kita melakukan, 3 kali nggak melakukan, 4 kali nggak melakukan, 1000 kali nggak kita melakukan. Tapi kalau kita hidup terus bersama dengan mereka, 1 kali engkau akan ditelan. Orang coba saja, orang merokok. Pertama merokok, lalu kemudian udah kok nggak apa, ganja, terus kemudian apa lagi?
sabu-sabu. Terus kemudian apa lagi? Yang lebih meningkat, heroin. Wow. Supaya apply. Saya punya teman dulu di sekolah, ya, STM. Seringkali dia hidup seperti itu. Karena sudah merokok, ini terlalu ringan. Ya, semoga tidak ada yang seperti itu dari orang-orang percaya, membuat rokok itu membinasakan Anda. Matikan rokok Anda sebelum rokok Anda mematikan Anda. Nah, jadi melakukan pekerjaan yang baik. Wah, jadi melakukan pekerjaan yang baik, bukan melakukan pekerjaan yang jahat, bukan melakukan pencerahan, perusakan, bukan. Melakukan pekerjaan yang baik, menolong orang. Kalau orang itu tidak tahu matematika, kamu tahu matematika, tolong. Orang itu tidak tahu bahasa Inggris, kau bisa, kau tolong. Ya, ya gratis lah. Kasih karunia. Ini kita sudah dapat hidup kasih karunia. Saya bukan hanya bilang, saya bukan hanya ngomong, tapi saya lakukan. Ada rumahmu 5, ya berikan 1. Rumah saya cuma 2. Tapi yang 1 saya berikan puluhan tahun sudah. Dari berbagai agama tinggal di situ. Jadi, ya kalau sudah mereka punya rumah, ya jangan lagi tinggal di situ, karena itu dikhususkan untuk orang-orang yang tidak mampu. 7,35 hari, nggak luas sih. Tapi di situ ada rambutan, di situ ada mangga, di situ ada jambu, di situ ada apa. Kalau kita diantar kemari, syukur. Syukur. Nggak diantar juga nggak pernah kami permasalahkan. Kadang kami diantar sampai berapa? 2-3 dus, ya. Tapi kalau dijual juga nggak ada masalah. Tidak pernah kita permasalahkan. Cukup dirawat, sudah baik. Dan yang sekarang ini cukup baik merawat. Jadi, kita sebagai orang percaya harus melakukan yang baik. Akibat dari Tuhan memberikan kita itu ada. Jangan kita sudah dimerdekakan, mulut kita juga masih maki-maki orang, mulut kita juga masih sumpah serapah, mulut kita juga masih yang keluar kata-kata dosa dan kata-kata penghinaan, kata-kata cabul. Ya, janganlah. Dan yang terakhir ini dambaan setiap pemuja agama, ya, atau pemeluk agama, yaitu bersama-sama dia di surga, bersama-sama Yesus di surga. Itu ayat yang ke-6. Jadi kalau akibat kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita bukan hanya di bumi ini diberkati, dipelihara, dilindungi, dijagai, diberikan hal-hal yang baik, yang indah di masa yang akan datang ketika kita menutup mata, menghembuskan napas terakhir kita. Kalau Tuhan izinkan, kita bisa melihat, bertemu di udara, syukur. Tapi kalaupun tidak, kita harus diizinkan untuk tutup mata terlebih dahulu dan menghembuskan napas terakhir kita. Kita ada bersama-sama dengan Dia. Itu sudah pasti, janji Tuhan sudah pasti. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, merdeka, pilih merdeka atau pilih mati. Tapi saya sebagai hamba Tuhan mau saya katakan kepada kita, pilihlah kehidupan. Pilihlah hidup bersama dengan Tuhan. Pilihlah untuk merdeka. Karena dampak dari engkau dimerdekakan itu sangat luar biasa. Kau mengalami damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, pertolongan dari Tuhan senantiasa akan selalu. Bukan berarti selalu jalan di jalan tol. Ada masa-masa kita memang harus berteriak, berseru kepada Tuhan. Tapi itu dalam rangka hanya untuk proses pengujian iman kita. Tapi yang saya mau katakan, bahwa Tuhan tidak akan pernah lalai untuk menggenapi janjinya. Tuhan tidak akan pernah lalai untuk menggenapi apa yang dikatakan. Merdeka atau mati. Pilih untuk merdeka bersama dengan Tuhan, bersama dengan kebenarannya, bersama dengan Roh Kudusnya. Dan akibatnya kau akan peroleh, bukan dimurkai oleh Tuhan, tetapi kebaikan Yesus datang kepada kita dan berkat-berkat Allah datang kepada kita. Kita bisa menghargai segala perbuatan Tuhan, perbuatan-perbuatan baik orang lain. Dan yang jelas kita tidak akan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Biarlah kemerdekaan sejati dari Tuhan
turun atas kehidupan setiap kita orang yang percaya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita bangkit berdiri. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau pilih merdeka, bukan pilih untuk mati. Karena kalau kami pilih untuk mati, kami mati dalam dosa-dosa kami, dalam pelanggaran kami akan masuk kepada neraka. Dan itulah sebabnya kami dibuka bumi ini, sementara kami ada berkarya bekerja, kami dimurkai oleh Tuhan. Kami tidak ingin orang-orang yang dimurkai Tuhan, tapi kami ingin menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan akibat dari kemerdekaan yang Tuhan berikan itu. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Kiranya baik kami umat-Mu di sini maupun nanti orang-orang yang mendengarkan jadi diberkati, ditolong bahwa betapa indahnya kalau memilih untuk hidup dimerdekakan. Bukan hasil perjuangan kami, bukan hasil kehebatan kami. Kemerdekaan Indonesia memang harus direbut dari tangan penjajah. Tapi kami tidak perlu merebutnya dari tangan si iblis karena Tuhan sudah mengalahkan si penjajah itu, yaitu iblis dosa dunia ini dan segala keinginannya. Karena kami ada di dalam Tuhan, kami dengan sendirinya mengalahkan segala perbuatan-perbuatan setan itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa dan negara kami ini, biarkanlah Tuhan memiliki wawasan yang luas dan para saudara-saudara kami betul-betul menyadari bahwa kami sebagai anak bangsa yang harus hidup toleransi satu dengan yang lain, yang saling menghargai, saling menghormati, bukan saling menginjak, bukan saling mengintimidasi, bukan pula saling menyakiti, tapi saling mengasihi. Sebagaimana biarlah Tuhan Bapa di surga, Kau menolong kami untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Kalau ada orang-orang yang mengatasnamakan agama dan Tuhannya, Tuhan balikkan hati mereka untuk percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa mengapa mereka melakukan itu, karena mereka tidak percaya kepada Allah, kepada Bapa maupun kepada Anak. Kalau mereka percaya kepada Bapa, kepada Anak, tentulah mereka tidak akan melakukan kekerasan dan kejahatan. Dan itulah sebabnya Engkau mengajar kami untuk mendoakan mereka yang menganiaya, bersyukur buat semuanya. Tuhan Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami sungguh bersyukur. Tapi yang kami lihat masa-masa sulit kami, di dalam masa-masa kesulitan itu, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan Roh-Mu dalam kehidupan kami, kemerdekaanmu untuk terus roh kami bisa menyembah dan memuji Engkau. Kami tidak terintimidasi dengan segala hal yang ada Bapa di surga, karena Tuhan pembebas yang sejati. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Kami juga berdoa kepada mereka-mereka, Tuhan tolong supaya mereka boleh mengerti bahwa kami sesama anak bangsa harus saling tolong menolong, saling memberkati. Kami tidak melihat warna kulit, kami tidak melihat ras, suku, dan kalaupun kami saling hidup, saling mempengaruhi satu dengan yang lain, bukan dengan cara-cara kekerasan, bukan dengan cara-cara yang tidak baik, tapi cara-cara elegan, cara-cara terhormat, cara-cara yang mulia. Karena kami tahu agama kami adalah agama misi, dan segala perbuatan-perbuatan kami itu menjadi penilaian bagi orang lain. Segala apa yang kami lakukan itu menjadi penilaian bagi orang lain. Dan kami tidak ingin mengecewakan orang lain dengan perbuatan-perbuatan jahat kami, tapi kami ingin mempengaruhi orang lain dengan perbuatan-perbuatan baik yang dikarenakan Tuhan sudah mengajar kami demikian, yang sudah memerdekakan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Kami tidak boleh memaksakan agama orang lain kepada kami, dan kami tidak boleh memaksakan agama kami kepada orang lain. Kalaupun orang lain bertindak oleh karena gerakan Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup mereka, tidak ada satu kuasa yang dapat menghadangnya. Dan itulah sebabnya kami berdoa supaya bangsa kami hidup dalam damai, hidup dalam saling pengertian, bahwa agama itu hak asasi seseorang, hak yang kami dapat lakukan dengan baik, karena undang-undang merestui kami untuk hidup menurut agama kami masing-masing. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih, kami bersyukur. Dan kalau ada yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit di mana saja.
Tuhan Yesus, Engkau lihat tempat mereka-mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan Tuhan sembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau menyembuhkan mereka. Dan mereka-mereka orang-orang muda yang terjun dalam dunia politik, kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka, supaya melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Tampillah Sadrak, Mesah, Abednego, Daniel, Yusuf yang melakukan apa yang baik dan benar ketika mereka dipercayakan kedudukan kepada mereka. Mereka tidak melakukan manipulasi, tidak korupsi Bapa di surga, tapi melakukan pembangunan dan penataan begitu luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur sehingga orang-orang yang terlibat dalam politik, khususnya orang-orang percaya, kami doakan supaya mereka mampu melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan dan takut akan Tuhan mengisi kehidupan mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi orang-orang muda yang berusaha menjadi entrepreneur atau apapun, pengusaha-pengusaha muda. Kami doakan supaya Engkau Allah menolong mereka untuk tetap berdiri di atas kaki mereka, mandiri. Dan Tuhan Bapa di surga, apapun yang mereka kerjakan selama itu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih. Dan orang-orang muda, biarkan mereka cinta Tuhan dan cinta negeri ini dan cinta anak bangsa, saling mengasihi, saling memperdulikan satu dengan yang lain. Kami boleh berbeda agama, kami boleh berbeda suku dan ras, tapi Yesus mengajar kami untuk terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak, Yesus kami tidak pernah mengajar kami untuk membenci karena dia kulit putih, karena dia kulit hitam, karena dia kulit apapun. Tuhan kami tidak pernah mengajar itu. Yesus tidak pernah, justru mengajar kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebagaimana firman Engkau berkata dalam Yohanes 16 ayat 12, inilah perintahku supaya kamu mengasihi dan kamu mengasihi satu dengan yang lain sebagaimana aku telah mengasihi engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kalau mereka ada orang-orang mau percaya di luar sana, dan kami berdoa bagi kalau engkau mau percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Kami mau hidup merdeka di dalam Engkau, mau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni kejahatan yang pernah aku lakukan, Bapa di surga, dan sucikan dengan darah-Mu yang kudus itu. Dan terima kasih buat segala pengampunan yang Kau berikan, dan kami mau hidup dalam kasih-Mu, dalam kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bangsa dan negara ini, presiden kami doakan supaya presiden kami diberkati oleh Tuhan dalam menjalankan tugasnya sampai 20 Oktober 2024. Kami doakan selama itu Tuhan Yesus, Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga beliau tetap on the track Bapa di surga dan melakukan sebagaimana keinginan-keinginan rakyat dan menolong sampai pada masa akhir jabatannya. Tuhan terus tetap memberi kekuatan, kesehatan baginya. Para menteri diberkati oleh Tuhan, dipelihara, dan jangan ada orang-orang yang menyalahgunakan posisi dan kedudukan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah kami orang-orang yang jujur, orang-orang yang berkenan, karena orang jujur itu hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa, dan umat-Mu dipelihara, dilindungi, dijagai, dan bagi mereka yang belum sempat hadir bersama dengan kami, kiranya Tuhan menolong mereka juga, memberkati mereka. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, dengan penuh kasih-Nya menyertai, memberikan yang terbaik bagi kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberi kita kekuatan, kuasa dalam perjalanan kehidupan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.